Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Mas Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Ini kalau menurut berbagai analisa, pandemi ini sedang menuju ke puncak yang diperkirakan pada minggu ketiga di bulan Mei dan awal Juni. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat ketika pandemi ini sedang menuju puncak, Mas Trubus? Iya, menurut saya yang harus disiapkan adalah mengenai kepastian adanya bansos itu sampai ke tepat sasaran atau pihak-pihak yang memang membutuhkan. Nah, karena apa? Karena ini kalau sampai nanti tidak sampai atau dalam bahasanya itu tidak ada keadilan, itu nanti munculnya adalah kriminalitas. Karena selama ini kita misalnya sejak PSBB di Jabodetabek dan sekitarnya ini kan memang kriminalitas sudah meningkat tajam. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian meningkat ke kerusuhan kan, karena kebanyakan orang-orang yang di PHK itu juga mengalami frustasi agresi biasanya begitu. Nah, ini kan juga menimbulkan kriminalitas, kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan ada yang melukai diri sendiri, misalnya kayak di Jakarta Barat sudah ada yang bunuh diri misalnya begitu. Nah, ini kan satu hal yang perlu diantisipasi supaya bantuan bansos-bansos ini yang selama ini memang banyak juga yang menerima, juga banyak juga yang belum menerima. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Itu nomor satu menurut saya. Yang kedua adalah artinya gini, itu masalah sosial adalah tadi ya soal bansos. Tapi kalau masukan dari Mas Trubus soal penerapan PSBB sekarang ini seperti apa evaluasinya? Iya, menurut saya evaluasi yang paling pokok adalah bagaimana penegakan hukum ini menjadi yang prioritas, karena tanpa itu kelihatannya PSBB yang berjalan selama ini kan kurang berjalan efektif kan gitu. Dimana kemudian publik itu masih mobilitasnya masih tinggi di sekitar ada, kalau kita lihat misalnya 22 kabupaten kota, 2 provinsi yang melakukan PSBB, kelihatan kan mobilitas masyarakat masih relatif tinggi, artinya belum banyak pengaruhnya dalam pengertian bagaimana kita memutus mata rantai COVID, karena tujuannya kan ke sana gitu. Tetapi kan persoalannya kemudian kalau COVID-nya juga tetap meningkat, berarti kan persoalan efektivitas PSBB sendiri menjadi persoalan yang ini Kemudian pusat ini harus ini Mas jangan ego sektoral lagi gitu loh. Okay. Jadi persoalannya adalah bagaimana kebijakan kolaboratif bisa diterapkan antara pusat dan daerah, dan di pusat sendiri antara kementerian jangan kemudian berjalan sendiri-sendiri lah. Ini yang perlu diperhatikan, karena memang selama ini kita lihat ada beberapa kementerian yang memang jalan sendiri-sendiri, Kementerian Perhubungan, Kementerian jalan sendiri-sendiri Kesehatan, ya jalan sendiri-sendiri, dan ya Kementerian Perindustrian juga jalan sendiri karena mengizinkan beberapa perusahaan yang masih beroperasional di luar 8 yang ditentukan itu. Artinya kan ini menyebabkan masyarakat kan masih berkumpul kan gitu. Oke, baik. Mereka masih bekerja gitu. Baik, gitu, Mas Trubus, saya akan coba tanya kepada Mas Abednego Tarigan. Ada kritik tadi ya, ini tidak efektifnya PSBB itu lebih karena ada menteri yang kemudian jalan sendiri-sendiri, polisinya kadang-kadang tidak saling mendukung atau saling menegasikan. Gimana Anda merespon kritik tidak efektifnya PSBB karena menteri yang berjalan sendiri-sendiri itu? Sebenarnya ada konteks yang tidak terkomunikasi ke publik ya, misalnya terkait dengan kemarin itu yang terkait dengan Kementerian Perhubungan gitu. Salah satu yang ketika dijelaskan ke kami gitu, dan informasi yang juga dibagikan ke banyak pihak bahwa ada kekhawatiran melakukan dengan strict begitu, tetapi jaring pengaman sosialnya belum jalan, itu justru menciptakan persoalan tersendiri gitu loh. Jadi kemarin juga Pak Presiden mengingatkan gitu, dan kemudian hari ini juga bahwa terkait dengan penerapan penegakan hukum, dipastikan oleh sebab itu perlu percepatan segera pelaksanaan bansosnya, karena tekanan sosial, tekanan ekonominya juga cukup tinggi hari ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang sempat banyak dibicarakan di publik terkait dengan dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu yang disampaikan respon dari Kepala Gugus Tugas di rapat kabinet terbatas terkait dengan evaluasi mingguan pelaksanaan penanganan COVID-19, bahwa itu akan melakukan ke pabrik-pabrik dan kantor-kantor yang masih buka itu untuk melihat sejauh mana protokol itu bisa dijalankan. Ini, memang Mas jadi Abed, tantangan Bang Abed, ini juga ada pertanyaan dari netizen yang sampai ke Twitter saya ini. Ini soal penerbangan, ya penerbangan ini betul-betul tetap ditutup atau ada eksepsional sebetulnya penerbangan ini?
Kalau dari penjelasan yang kami terima bahwa semuanya harus dites itu satu. Kemudian yang berkaitan dengan pelayanan negara, kemudian yang ketiga berkaitan dengan logistik gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang mendapat perhatian banyak karena misalnya waktu ditutup benar itu pengiriman sampel juga jadi bermasalah. Itu juga yang sementara sampel-sampel dari daerah itu baik ibu kota provinsi ataupun yang harus dikirim ke Jakarta itu sempat terganggu. Oleh sebab itu memang dilakukan penyesuaian di beberapa pelaksanaannya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Pandu Riono. Mas Pandu, ini kan ada satu faktor besar yang akan sangat mempengaruhi seberapa besar kesuksesan untuk puncaknya menjadi lebih landai. Itu mudik. Seberapa besar pengaruh mudik ini kalau tidak terkontrol akan jadi seperti apa? Kalau terkontrol akan jadi seperti apa, Mas Pandu? Kalau tidak terkontrol kan akan ada eksodus manusia yang besar dalam jumlah besar nanti sekitar minggu kedua dan minggu ketiga bulan Ramadan ini. Oke. Dan itu kalau mereka betul-betul tidak bisa dibatasi, itu akan meningkatkan jumlah kasus yang tadinya kita sudah berhasil tekan, bisa menjadi waktu itu kita perkirakan sampai 200.000. 200.000 yang dirawat? Yang dirawat, tambahan itu. Tambahan Yang sudah ada. Dengan demikian kita perlu secara akumulatif sampai bulan Juli. Dan ini yang kita perlu tekankan bahwa bagi seberapapun besar orang mudik itu akan memberikan dampak ke daerah yang besar. Karena pada waktu kita melihat pada waktu awal-awal yang kita sebut sebagai pulang kampung, bukan mudik, itu ternyata dari laporan di luar Jabodetabek itu terjadi peningkatan 2 kali lipat. Yang tadinya tiap hari rata-rata 25 kasus menjadi 50 kasus. Itu sudah ada bukti secara empiris bahwa memang kalau ada yang mudik itu akan meningkatkan jumlah kasus di daerah-daerah. Dan yang menjadi masalah kan kapasitas layanan kesehatan di daerah itu tidak cukup, sangat terbatas. Sehingga mereka mungkin akan kurang mendapat pelayanan yang baik dan akhirnya sebagian harus meninggal. Oke, baik. Mas Aswar Anas, ya ini soal mudik ini menjadi pertaruhan besar. Apakah bangsa ini bisa menekan penyebaran dari pandemi COVID? Kalau menurut pandangan Mas Aswar sebagai ketua APKASI, kira-kira mudik ini gimana? Mau tetap strict aja tidak boleh mudik dengan berbagai pertimbangan atau gimana policy dari seorang Aswar Anas? Ya, kami senang karena pemerintah, Presiden telah mengambil kebijakan untuk tidak mudik. Inilah yang kami tunggu sejak lama dan akhirnya diambil keputusan ini oleh pemerintah. Dan titik-titik di mana masyarakat selama ini berkumpul di Jawa ini, misalnya di Surabaya, kemudian di Bandung, di Semarang, di Jakarta, ini telah ditentukan menjadi PSBB. Sehingga dengan demikian, langkah ini menurut saya tepat dan harapan kami, pemerintah bisa melakukan langkah-langkah tegas sehingga mereka tidak pulang kampung. Kami sendiri, Mas, telah melakukan upaya lewat jejaring pemerintah daerah agar orang-orang Banyuwangi yang ada di kota-kota besar untuk tidak pulang kampung. Saya kira bagus sekali langkah-langkah yang dilakukan di penyeberangan, misalnya di penyeberangan antara Jawa dan Sumatera, terlakukan pengetatan dan harapan kami ini terus bisa dilakukan sehingga nanti tidak meluber penyakit ini lebih lebar ke daerah. Mas Aswar, ini kan pertanyaan juga gini. Kadang-kadang perdebatan soal mudik dan pulang kampung itu menjadi perdebatan. Padahal intinya kan sebenarnya nggak usah bergerak lah. Sehingga tadi yang Mas Pandu katakan ada lonjakan 2 kali lipat. Kalau dalam kasus Banyuwangi gimana itu sebenarnya? Baik, ya dalam kasus Banyuwangi kami mengantisipasi memaksa orang itu tidak mudik. Tapi kalau terpaksa mudik, setiap desa telah menyiapkan rumah-rumah isolasi di desa. Oke. Kalau mereka terpaksa tidak mau di desa, kami telah menyiapkan homestay dan hotel yang dibayar oleh Pemda untuk mereka masuk ke tempat-tempat itu. Jadi tapi kalau Banyuwangi ada peningkatan juga orang yang kemudian mudik ke Banyuwangi itu kemudian juga orang yang terkonfirmasi positif juga kemudian naik? Oh ya, jadi ada 3 orang yang positif. Itu 1 dari klaster yang dulu dikenal dengan klaster haji, yang 2 ini dari luar daerah. Oke. Kemudian begitu juga meningkatnya ODR.
Oleh karena itu, sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi, saya kira mudik ini menjadi pertaruhan bagi kita. Oke. Maka sekarang tidak ada pilihan bagi daerah-daerah adalah sekarang hampir semua bupati di berbagai daerah menjaga desanya masing-masing, bukan lagi kabupaten, mendorong Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa untuk menjaga desanya masing-masing agar orang yang datang terpaksa pulang dari luar daerah, mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, atau kalau tidak melakukan isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh desa. Dan kalau terpaksa mereka tetap tidak mau, beberapa daerah termasuk Banyuwangi menyiapkan homestay dan hotel yang kita bayari supaya mereka tidak berkumpul dengan keluarga atau di tengah-tengah masyarakat. Mas Aswar, kalau dari percakapan di antara bupati, ada nggak sih bupati-bupati yang sudah curcol, sudah curhat gitu, ada lonjakan mudik sebelum Lebaran dan kemudian bingung juga mau diapain? Ya, ada beberapa daerah, misalnya Lamongan. Hah? Lamongan ini pemudiknya sampai 85.000 orang. 85.000. Lamongan. Iya, karena pecel lele di Jakarta dan beberapa Tutup, kota itu rata-rata orang Lamongan. Mereka pulang dan mereka pulang kampung lebih awal. Jadi sebelum bulan Ramadan. Waktu itu Pak Bupati menyampaikan yang pulang kampung sudah 27.000 orang. Sehingga di Lamongan ada peningkatan jumlah, saya lupa terkait dengan yang positif. Begitu juga teman-teman di Brebes, teman-teman di Jawa Tengah, dan juga teman-teman di beberapa daerah di luar Jawa. Nah, meskipun pembatasan untuk mudik ini baru bulan Ramadan, tapi saya kira kalau ini bisa dilakukan secara ketat oleh pemerintah akan sangat membantu orang untuk tidak keluar kota atau tidak pulang kampung. Baik. Terima kasih Mas Pandu telah bergabung di Satu Meja The Forum. Segmen berikutnya kita akan bahas tadi yang disampaikan oleh Mas Trubus soal bantuan sosial setelah jeda berikut ini.